Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Adi Nurdianto dalam part 5. Pada part 5 ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pencabangan. Oke, dalam kasus kali ini adalah saya akan mencoba membuat program tentang if bersarang, khususnya itu tentang aplikasi penilaian ujian mahasiswa. Baik, untuk langkah awal seperti biasa kita buka Visual Studio-nya. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya, blank. Mungkin teman-teman juga udah tahu bagaimana caranya untuk membuat sebuah project baru. Ya, saya di sini memberikan nama projectnya dengan pencabangan. Saya akan membuat worksheet blank. Kita beri nama if bersarang karena kita akan belajar tentang if bersarang. Ya, ini bukan worksheet blank ya. Baik, untuk membuat program penilaian ujian mahasiswa, kita seperti biasa membuat headernya. Oke, kemudian kita berikan using namespace std fungsi untuk cout agar kita tidak perlu repot-repot menambahkan std cout itu, jadi kita hanya cukup mengetikkan cout saja untuk menampilkan data yang kita inputkan. Kemudian kita berikan fungsi main. Di sini double score. Ini merupakan variabel dengan tipe double. Variable score kita definisikan dulu sebelumnya. Kemudian char, nama kita batasi 50 karakter. Kemudian string, hasil. Selanjutnya char, index. Index ini kita gunakan untuk status apakah lulus atau tidak lulus. Nah, tahap awalnya kita definisikan di sini semua. Mulai dari nilai, nama, hasil ini nilai ujian, kemudian indeks ini status mahasiswa apakah lulus atau tidak lulus. Oke, selanjutnya kita masukkan cout, masukkan nama mahasiswa. Kita tambahkan 3 buah text box. Jadi di box ching headline nama 50 karakter. Kemudian cout, masukkan nilai ujian, setelah itu chin score, untuk menyimpan nilai ujian skor. Inline di sini untuk memberikan baris baru. Ya, lanjut kita masuk ke awal proses if bersarang. Makanya untuk kasus awal itu jika skor atau nilai lebih besar sama dengan 85. Indeks sama dengan kita
keluarkan nilai A, hasil atau statusnya adalah lulus gitu. Kemudian else if untuk kasus selanjutnya, jika mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, kita lanjutkan lagi. Else if skor, jika skor atau nilai ujian lebih besar sama dengan 75. Indeks ini B, kemudian hasil sama dengan mendapat status lulus. Agar cepat kita copy saja untuk memanfaatkan waktu. Untuk kasus selanjutnya, jika nilai atau skor ujian 55, mahasiswa mendapatkan indeks C dengan status lulus. Untuk kasus selanjutnya, jika skor atau nilai ujian lebih besar sama dengan 40, mendapatkan D dengan status tidak lulus. Lagi, jika skor atau nilai ujian kurang dari 40, mendapatkan indeks E dengan status tidak lulus. Oke. Setelah semuanya, nah di semuanya ini merupakan if bersarang. Jadi ada if di dalam if. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi banyak beberapa kasus, kemudian ada statusnya juga, lulus atau tidak lulusnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, cout. Sini N cout nilai ujian mahasiswa. Untuk memberikan hasil kita bisa tersebut mahasiswa kedua, kita panggil namanya nama yang tadi sudah diinputkan di sini, masukkan nama mahasiswa. Nah ini nama di sini sudah tersimpan, kemudian kita hanya tinggal memanggil saja dalam fungsi ini nama, kita panggil itu. Kemudian inline di sini untuk memberikan baris baru, cout mata kuliah. Masih ada kesalahan di sini. Maaf, bukan
cow atau tapi cout. Cout. Untuk kemudian nilai ujian kita masukkan di sini. Nilai ujian kita panggil skor. Kemudian untuk cout terus nilai ujian, kemudian indeks. Indeks kita cukup panggil fungsinya saja indeks, tidak ini secara otomatis menginput sendiri nilainya. Cout, kemudian hasil sama. Sini kita cukup memanggil hasil karena hasil di sini sudah menyimpan nilai yang sudah diinputkan di atas tadi. Sudah. Kenapa tombol keluar ini tidak bisa merasakan kita memiliki pertanyaan, kita bisa di desain. Tinggal kita double klik saja di Sistem tombol keluar ini. Kita cukup membuat sistem pos di sini untuk menahan tampilan pada saat program dijalankan. Jika sistem pos ini tidak ada, program tetap berjalan, tetapi hanya muncul saat. Makanya saya di sini memberikan fungsi sistem pos agar kita dapat melihat hasilnya. Ya, baik. Ini sudah program untuk memberikan nilai ujian, sistem penilaian ujian. Atau coba apakah terdapat error dengan memencet tombol Ctrl F7. Ya, baik, di sini pada form output build one succeeded, berarti program kita tidak bermasalah dan siap untuk di running. Kita coba kita running programnya. Nah, ini dia, ini sudah berjalan. Kita coba dan masukkan nama mahasiswa, kemudian ujian. Ya, ini dia. Meskipun di sini berantakan, tetapi semuanya berfungsi. Nah, ini Chandra, nama mahasiswa Chandra di sini. Kemudian dengan fungsi di sini, nah ini dia, masukkan nama mahasiswa. Pertama kita inputkan. Nah, kemudian fungsi chain getAn ini adalah menyimpan, menyimpan data yang ada kita inputkan tadi. Kemudian pada kolom di sini nama mahasiswa, fungsi nama ini dipanggil lagi agar tidak terjadi pengulangan pengetikan. Nah, ini dia dipanggil. Cukup di sini saja. Kemudian skor, indeks, dan hasil juga sama seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya tentang pencabangan, khususnya if bersarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.